Luis Fonsi pernah berkata, si sangat kejadian underrato presentasi Mirandote tengo que velar contigo audiencia, yang sekurang-kurangnya memiliki arti presentasi yang baik adalah presentasi yang didengarkan oleh audiensnya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Tak kenal maka katanya, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rizky Dwi Pradipta. Saya Roger Waro. Saya Haikal Hasan. Saya Muhammad Rayhan Ilham. Berdirinya kami akan mempresentasikan aplikasi integral. Oke, ini saja. Apa sih integral itu? Jadi integral merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus yang memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang keilmuan seperti fisika, teknik, ekonomi, dan lain sebagainya. Integral digunakan untuk menghitung akumulasi perubahan suatu fungsi terhadap variabel tertentu dalam suatu selang atau interval tertentu. Secara umum, integral memiliki dua jenis utama, yaitu integral tentu dan integral tak tentu yang mungkin sudah dibahas oleh kelompok sebelum-sebelumnya. Aplikasi integral sangat luas dan beragam, mulai dari menghitung luas daerah di bawah kurva, mencari volume benda putar, menghitung pusat massa, menghitung kerja yang dilakukan oleh gaya, hingga menghitung nilai sekarang dalam ilmu ekonomi. Pemahaman yang baik tentang konsep integral dan aplikasinya menjadi sangat penting dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam bidang-bidang tersebut. Lalu di sini ada contoh aplikasi integral pada luas bidang datar, yang dimana A adalah luas daerah antara dua kurva, fx adalah fungsi yang terletak di atas, gx adalah fungsi yang terletak di bawah, lalu A dan B adalah batas-batas integrasi pada sumbu x. Lalu ada contoh kedua, A adalah luas daerah antara dua kurva pada sumbu Y, fy adalah fungsi yang terletak di kanan, gy adalah fungsi yang terletak di kiri, C dan D adalah batas-batas integrasi pada sumbu Y. Lalu di sini ada contoh soal. Oke, jadi ini adalah cara penyesuaian dari contoh nomor satu. Dimana ini adalah penentuan dari sini ya, menemukan titik potong antara dua kurva. Lalu lanjut menghitung integral antara titik potong. Lalu lanjut ke selanjutnya menghitung evaluasi integral pada batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Contoh soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Vita. Sini saya akan mengasih nomor 2. Ini saya siap. Sini nomor 2. Pertama-tama kita gambarkan dulu. Gambarnya ya simbol. Langsung kita ke nol ini, ambil dari atas, tarik garis lurus, habis itu kita ambil kurva kuningnya, ya sabar, 0, 1, 2, 3, 4. Ini 1, ini nolnya di sini, ini 1, ini 2. Ya, tidak harus sesuai yang gambar, tapi intinya perlu di sini ya. Rupanya kita akan bikin ini.
walaupun gambarnya tidak terlalu bagus, tapi intinya adalah soalnya itu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Y pangkat 2 dan X sama dengan Y sama 2. Nah, pertama-tama kita kan tentukan dulu titik potongnya. Potongnya itu kan X sama dengan Y pangkat 2 dan X sama dengan Y tambah 2. Oke. Sini kita ambil Y pangkat 2 sama dengan Y tambah 2. Nah, di sini kita faktorkan. Jadinya jadi seperti Y pangkat Y pangkat 2 kurang Y kurang 2 Y pangkat 2 kurang Y kurang Y ya, kurang 2. Ini tuh, ini nah ini hasil faktornya seperti ini. Y kurang 2 sampai soal Y kurang 2 Y tambah 1 kan Y kan di sini Y kali Y pangkat 2, Y kali 1 Y kali terus 2 kali Y dan 1 2 ini aja. Maka Y kurang 2 sama dengan 0, Y sama dengan 2. Nah, ini turun, maka Y tambah 1 sama dengan 0, Y sama dengan min 1. Kita dapat titik potongnya di sini 2 sama min 1. Lanjut dong. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelasin sama si Dita, untuk mencari luas daerahnya ini kita butuh rumus utamanya. Nah, rumus utamanya itu seperti luas, misalnya itu A, misalnya sama dengan integral F SD DY batasnya itu dari batasnya itu C. Nah ini rumusnya nih, kita masukin aja titik potongnya menjadi kita masukkan integral Y tambah integral Y tambah 2 kurang Y pangkat 2 sama dengan D Y. Terus lanjut ini batasannya itu min 1 cuma 2. Nah ini contohnya lanjut nanti ke integral
budak minggu. Ini hasilnya langsung ini tambah Y tambah 2 di. Nah, ini saya ada caranya tapi saya aja makan waktu lama. Nah, karena kita dapat interpretasikan menjadi beberapa bagian, misalkan ini beberapa bagian pegang ini pangkat 2 tambah ini D tambah satu atasnya dari 1 sampai 2 terus dipegang D kemudian D 1 di 2 tambah integral 2 dw atasnya dari 1 sampai 2. Nah, kita sudah integrasikan menjadi beberapa bagian. Lanjut tekan ini. Ini pangkat 2 per 3 1 sampai 2 tambah Y per 3 per 2 batasnya di 1 sampai 2 ditambah 2 Y batasnya di 1 sampai 2. Kita kan selesaikan ini dulu. Kita di sini kita selesaikan ini dengan menggunakan titik potongnya ini seperti ini. Kita ganti Y-nya menjadi titik potongnya seperti ini. Y sama dengan 2, Y sama dengan 1 seperti ini. Min 2 oke, min sama dengan 2 per 3 dikurang min tambah inputnya lanjutkan ini pangkat 2 ya apa 3 lanjut ke yang dia sama dengan 1 pangkat 3 tambah 3 itu kurang di ini semuanya min 1 juga. Lanjut ke sini kan kita udah cari yang ini apakah ini di sini. Lanjut ke Y sama dengan Y per 3 ya per 2 yang murah itu Y-nya 2 per 2 pangkat ada pangkatnya. Wah, lupa lagi pangkat. Sini ada pangkat. Pangkat itu ini lupa ada pangkat. Ini juga ada pangkat yang 2 pangkat 2. Sini kurang ini 1 pangkat 2 per 2.
Y 2 dikurang 2 dikali min 1. Kita selesaikan. Merupakan kerja 6/3. Ini tadi tambah, jadi tambah sini karena min ketemu min plus ini ditambah min. Ini min 1/3 udah pasti min 1/3. Terus lanjut sini tambah kita tambahkan 2/2 4/2 jadinya 4/2 kita berarti diulang saja. Ini 2 kurang 1 min 1 kali min 1/2 berarti 1 jadi plus 2. Ini tambah 2 kali 2 sama 4 kurang 2 kali 1. Ini min 2 tapi kita bulatkan jadi ini min 2 jadinya min ketemu min. Nah ini minnya dari sini. Ini min 2 jadi 2 kali min 1 jadinya min ketemu min. Langsung ubah jadi plus 2. Terus ini 8. Sorry. 2 pangkat 8. Maaf. 8. Nah, terus lanjut kita ke sini min 8 tambah min 8/3 tambah min 1/3. Nah, ini langsung saja kita cari jawabannya langsung. Jawabannya udah pasti min 3 karena 8 min 8 ditambah min 1 itu min 3. Langsung saja karena min 8/3 kurang 1/3 hasilnya min 9/3 dengan min 3. Hasil min 3 dari sini langsung saja ya. Tambah ini 2 kurang 1/2. 2 ini 1/2 kita ubah jadi 0,5. Jadinya 2 kurang 0,5 itu jadinya 1,5 karena 2 kurang 0,5 ya kalau berarti 1,5 dong hasilnya. Lanjut tambah 4/2 6. Jadi hasilnya itu adalah 4,5. Hasil luas daerah kurva contoh nomor 2. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan itu sana X sama dengan Y tambah 2 dan X sama dengan Y tambah 2 adalah 4,5. Ini hasilnya adalah 4,5. Oke, cukup sekian dari saya. Belum dipoto ya? Maaf, saya dibatasi oleh kurva Y dan X sama dengan Y tambah 2. Itu hasilnya ini. Hasilnya itu 4,5 kata. Ini hasilnya ya. Udah. Oke, sekian dari saya.
saya lanjut ke teman saya yang akan menjelaskan nomor 3. Rehan. Oke. Formatnya nggak kayak gini ya, jadi berubah gitu. Kan udah ya? Iya. Oke, pertama gambar dulu ya. Oke. Nah, ini sulfannya. Pertama kita samakan dulu kedua samaan. Ini di kuadratin dulu dua sisinya biar apa namanya akan hilang. Oke, caranya tadi sama si Roger udah jelasin. Oke, cara yang terus disusun ulang lagi jadi bentuk kuadrat standar gitu ya. Ini X-nya nanti dengan selalu tidak di situasi tahun sebelum harusnya final.
kondisinya 0. Terus ininya kuadrat ya. Ini apa namanya diintegralin dulu ininya kan ada kuadrat mulai lagi. Ini biasanya habis itu si pembatas atas nanti dikurangi pembatas bawah, terus ini nanti ditulis lagi aja ditambahkan di 2 angka gitu.
itu aja sih. Selanjutnya bakal diterangin lanjut sama rekan saya, Haikal. Oke, aplikasi integral dalam fisika seperti jarak, percepatan, momentum, dan energi kinetik dari suatu benda yang bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah terhadap waktu. Integral memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang fisika, baik dalam mekanika klasik, elektromagnetisme, fisika modern maupun bidang lainnya. Dalam mekanika klasik, integral digunakan secara luas untuk menghitung besaran-besaran. Misalnya untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan yang berubah secara kontinu, kita dapat menggunakan integral dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Jika kita memiliki fungsi kecepatan v(t), maka jarak s yang ditempuh oleh mobil tersebut dalam selang waktu tertentu dapat dihitung dengan menggunakan integral berikut. Dengan menggunakan aturan-aturan integral dasar seperti substitusi, integral parsial, dan lain-lain, kita dapat menghitung integral tersebut dan menemukan jarak-jarak yang ditempuh oleh mobil. Integral juga digunakan dalam mekanika klasik untuk menghitung besaran-besaran lain seperti momentum linier, momentum sudut, energi kinetik, dan energi potensial dari suatu benda atau sistem benda yang bergerak. Lalu ada aplikasi integral dalam teknik. Integral memiliki aplikasi yang sangat luas dan penting dalam berbagai bidang teknik seperti teknik mesin, teknik sipil, teknik penerbangan, teknik kimia, dan bidang-bidang lain. Dalam bidang teknik, integral digunakan untuk menghitung besaran-besaran seperti tegangan, defleksi, momen lentur, gaya geser, gaya normal, debit aliran fluida, tekanan fluida, dan besaran-besaran lain yang terkait dengan desain dan analis sistem-sistem teknik. Dalam bidang mekanika bahan, integral digunakan untuk menghitung regangan dan tegangan pada suatu bahan akibat pembebanan tertentu, misalnya untuk menghitung regangan normal pada suatu batang yang mengalami gaya tarik atau tekan. Kita dapat menggunakan dengan integral epsilon sama dengan integral dari turunan epsilon terhadap x diintegralkan terhadap x, di mana epsilon adalah regangan normal. Lalu d epsilon per dx adalah turunan regangan terhadap posisi sepanjang batang, dan integral tersebut dievaluasi antara dua titik pada batang. Dengan mengetahui regangan, kita dapat menghitung tegangan normal pada batang tersebut menggunakan empok untuk bahan elastis. Integral juga digunakan untuk menghitung regangan dan tegangan pada bahan-bahan yang mengalami pembebanan yang lebih kompleks seperti lentur, torsi, atau kombinasi dari beberapa jenis pembebanan. Lalu ada aplikasi integral dalam ekonomi. Integral memiliki aplikasi yang cukup penting dalam bidang ekonomi, terutama dalam penghitungan nilai sekarang dan nilai masa depan dari suatu aliran kas, perhitungan nilai opsi dalam pasar keuangan, serta dalam bidang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dalam penghitungan nilai sekarang dari suatu aliran kas yang terjadi secara kontinu dalam suatu selang waktu tertentu, integral digunakan untuk menjumlahkan seluruh aliran kas tersebut dengan mempertimbangkan faktor diskonto yang terkait dengan suku bunga. Misalnya, jika kita memiliki kas CT yang terjadi secara kontinu dalam selang waktu dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan T, maka nilai sekarang dari aliran kas tersebut dapat dihitung dengan menggunakan integral berikut. PV sama dengan integral dari CT dikalikan dengan E pangkat negatif RT diintegralkan terhadap T, di mana R adalah suku bunga diskonto dan E pangkat min RT adalah faktor diskonto yang bergantung pada suku bunga dan waktu. Sekian yang saya bisa sampaikan, selanjutnya saya lepaskan kepada Rita. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusani. Saya ingin menanyakan mengapa penting menentukan titik potong antara dua kurva saat menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut.
Boleh bilang. Mengapa penting menentukan titik potong antara dua kurva saat menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut? Ya. Perkenalkan, nama saya Gilang Fahmi, kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara integral tertentu dan integral tak tentu, dan bagaimana integral tentu ditentukan dalam konteks luas daerah? Perkenalkan, nama saya Ari Chandra dari kelompok 10. Ingin hanya jelaskan bagaimana integral digunakan untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Boleh bilang. Menjelaskan bagaimana integral digunakan untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Kalau lebih cepat ya. Ah, udah. Coba menjawab pertanyaan malam. Mengapa penting menemukan titik potong antara dua kurva saat menghitung luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva tersebut? Menentukan titik potong antara dua kurva sangat penting saat menghitung luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva karena titik potong tersebut menentukan batas-batas integral yang akan digunakan. Titik potong adalah nilai-nilai x di mana kedua kurva berinteraksi atau saling berpotongan yang membatasi interval di mana kita perlu menghitung luas daerah di antara kedua kurva tanpa mengetahui titik potong. Kita nggak bisa menentukan dengan tepat batas integral yang digunakan untuk menghitung luas, dan hasil perhitungan luas bisa jadi salah atau nggak lengkap. Kan menjawab pertanyaan dari Gilang ya. Nomor 2, apa perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu? Bagaimana integral tentu diterapkan dalam konteks luas daerah? Benar? Itu foto ya. Nah, integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi tanpa batas atas dan batas bawah. Hasil dari integral tertentu adalah sebuah keluarga fungsi yang mencakup konstanta integrasi C. Notasi integral tertentu adalah nomornya adalah integral f dx sama dengan f x tambah c. Ini adalah integrasi dari c. Ya. Ini c ya. C. Nah, di sini fx adalah anti turunan dari fx. Integral lanjut ke integral tentu. Integral tentu adalah integral dari suatu fungsi dengan batas atas dan batas bawah. Hasil dari integral tentu adalah sebuah nilai numerik yang menunjukkan area di bawah kurva dari atas bawah hingga atas bawah, dari batas bawah hingga batas atas. Notasi integral tentu adalah kayak gini. Integral fx dx dengan batas a sampai b. Ini integral tentu, ini tentu, ini tak tentu, ini notasi C untuk integrasi C tak tentu, ini integrasi C untuk integral tentu. Di sini
A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Integral tentu diterapkan dalam konteks luas daerah dengan menunjukkan nilai-nilai fungsi ke interval tertentu untuk menemukan area di bawah kurva atau antara dua kurva. Cukup sekian. Jelas? Bila? Ya. Sekarang jawab pertanyaannya Ari di slide itu. Jelaskan bagaimana integral digunakan untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Ini di apa ini? Nah, integral digunakan untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva dengan menghitung selisih antara dua fungsi dalam interval tertentu. Jika dua fungsi fx dan gx berturut-turut merupakan fungsi atas dan bawah di suatu interval a dan b, maka luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut dapat ditemukan dengan menghitung integral selisih antara kedua fungsi tersebut. Ini contohnya. Fx adalah fungsi yang berada di antara gx ini, fungsi fx adalah fungsi yang berada di atas, fx adalah fungsi yang berada di atas, dan gx fungsi yang berada di bawah. Integral ini menjumlahkan selisih vertikal antara kedua kurva dari x sama dengan a hingga x sama dengan b. Itu aja. Ari, jelas ya? Ya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mau memberikan kritik atau saran? Ya, silakan. Boleh. Perkenalkan, saya Wahyu Cahya Bagus Pamungkas dari kelompok 7 ingin memberi saran ketika menjelaskan soal, tolong lebih mendetail lagi. Oh siap, lebih bagus. Terima kasih. Maaf ya, Terima kasih ya. Sama sekali tidak bisa dengar. Ya, terima kasih Wahyu bagus. Mungkin ada lagi? Ada lagi boleh kritik sama Kritik aja nggak apa-apa. Kritik aja kamu. Mungkin dari sebelah sana. kritik apa? Saran. Oh nggak ada ngomong. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.